Bismillah Ustadz, di lingkungan Ana masih mengikuti tradisi 3 hari, 7 hari, dan seterusnya kalau ada keluarga yang meninggal. Ya. Dan keluarga Ana kalau diundang tidak datang, tapi selalu diantari makanan. Apakah makanan itu kita buang atau boleh kita makan? Dan bagaimana kalau keluarga kita sendiri yang mengadakan acara itu, misalnya Ana dimintai bantuan untuk membikinkan kue atau makanan lainnya, walaupun itu orang tua kita. Ya. Acara yang dilakukan, acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya, ini adalah acara yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Di zaman Nabi SAW, banyak keluarga beliau yang meninggal dunia ketika beliau masih hidup, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang oleh Nabi SAW diadakan acara seperti yang kita lihat di zaman kita. Ya, dengan 3 hari dikumpulkan tetangga dan handai tolan, kemudian hari ke-7 juga demikian, kemudian membaca surat tertentu, kemudian berzikir bersama dan seterusnya, kemudian mendoakan untuk si mayit. Maka ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun makanannya, maka itu adalah makanan yang halal. Seandainya kita dikirim, maka boleh kita memakan makanan tersebut. Adapun ikut serta dalam membuat makanan tadi, baik membuat minuman, atau membuat roti, atau membuat lauk misalnya untuk acara tadi, maka tidak boleh. Ya, karena Allah SWT mengatakan, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, dan janganlah kalian saling bekerja sama di atas dosa dan juga melampaui batas. Dan apa yang dilakukan dosa. Bahkan itu adalah dosa yang besar, karena ini melakukan bid'ah di dalam agama. Dan Nabi SAW mengatakan, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Ini adalah sejelek-jelek perkara. Ini termasuk dosa. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di dalam neraka. Menunjukkan bahwasanya bid'ah ini dosa dan juga maksiat. Sehingga tidak boleh kita saling tolong-menolong dengan orang lain dalam berbuat dosa. Seandainya kita diminta, maka kita harus tegas di dalam masalah ini. Kita katakan bahwasanya saya tidak bisa membantu kalau dalam perkara yang seperti ini, karena dilarang dalam agama kita. Ya, adapun dalam perkara yang lain yang mubah, maka insya Allah kita siap untuk membantu. Kita sampaikan secara tegas. Jangan sampai seseorang luntur keimanannya dan lemah keyakinannya, kemudian dia takut kepada manusia, kemudian ikut membantu mereka dalam berbuat maksiat kepada Allah SWT. Seorang muslim harus menjaga agamanya, dan ini bukan berarti seseorang kasar kepada orang lain dan tidak lembut dalam menolak ajakan tadi. Kita sampaikan keyakinan kita dan alasan kita tidak bisa membantu, kita sampaikan dengan cara yang lembut. Karena Nabi SAW mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan ini tidak berada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunza'u an syai'in illa syana, dan tidak diangkat dari sesuatu kecuali dia akan memperburuknya. Maka kita tolak permintaan tadi karena itu memang tidak sesuai dengan syariat, dan kita tolak dengan cara yang lembut. Wallahu ta'ala a'lam.